Perkenalkan, nama saya Mayang Sari, NIM 21104174425. Yang terhormat Ibu Putih Febriasari, P.Se, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, jelaskan mengapa konsep penyesuaian massal atau mass customization dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan. Yang kedua, terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyesuaian massal atau mass customization dalam aktivitas rantai pasokan mereka. Jelaskan keunggulan kompetitif tersebut. 3. Jelaskan perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan offshoring. Mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya? 4. Dalam konsep rantai pasokan yang berkelanjutan, terdapat strategi logistik terbalik atau reverse logistik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan mengapa perusahaan menerapkan reverse logistik dalam rantai pasokan mereka. Baik, yang pertama yaitu jelaskan mengapa konsep penyesuaian massal mass customization dapat digunakan sebagai salah satu strategi dalam rantai pasokan. Karena kustomisasi massal atau mass customization adalah teknik untuk memodifikasi sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan dalam skala yang besar. Misalnya, dalam sebuah produksi, perusahaan memodifikasi dan menyesuaikan output terhadap permintaan dengan menggunakan teknologi manufaktur fleksibel. Selain manufaktur, teknik ini juga relevan di pemasaran, call center, dan manajemen. Adapun keuntungannya, yang pertama, produktivitas perusahaan meningkat. Pada kenyataannya, dengan adanya produksi secara massal yang dilakukan, maka meningkat produktivitas suatu perusahaan. Efeknya, perusahaan mampu memberikan pelayanan produk yang banyak di pasar dan memenuhi permintaan konsumen dalam jumlah besar. Yang kedua, biaya produksi menurun. Biaya produksi dipengaruhi oleh biaya variabel atau disebut juga variable cost dan biaya tetap atau disebut juga fixed cost. Melihat pengaruh dari kedua hal tersebut, maka bisa dilakukan pengurangan dengan adanya produksi secara massal. Yang ketiga, efisiensi waktu. Dalam produksi secara massal tentu membutuhkan mesin produksi untuk melancar produktivitas. Dengan menggunakan mesin, pada suatu waktu bisa menghasilkan produk puluhan ribu dalam waktu hanya beberapa jam saja. Tentunya, hal tersebut menjadi lebih efisien serta mampu meningkatkan daya persaingan antara perusahaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lebih cepat. 2. Terdapat 3 keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan apabila menerapkan strategi penyesuaian massal atau mass customization dalam aktivitas rantai pasokan mereka. Jelaskan keunggulan kompetitif tersebut. Yang pertama, mengolah hubungan pelanggan. Kustomisasi massal membutuhkan masukan yang rinci dari pelanggan agar layanan atau produk yang ideal dapat dihasilkan. Perusahaan dapat belajar banyak tentang pelanggan dari data yang diterimanya. Keunggulan kompetitif yang signifikan diwujudkan melalui hubungan pelanggan yang erat ini, berdasarkan strategi kustomisasi massal. 2. Menghilangkan persediaan barang jadi. Memproduksi untuk pesanan pelanggan lebih efisien daripada menghasilkan perkiraan, karena perkiraan tidak sempurna. Triknya adalah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menghasilkan pesanan dengan cepat. Dengan menggunakan promosi penjualan, perusahaan dapat melakukan beberapa kontrol atas persyaratan untuk persediaan komponen dengan mengarahkan pelanggan menjadi dari opsi yang habis untuk memilih opsi yang tersedia. Kemampuan ini menghilangkan tekanan dari rantai pasokan sekaligus menjaga kepuasan pelanggan. Penyedia layanan juga memanfaatkan penyesuaian massal untuk mengurangi tingkat inventaris. Mereka memiliki sistem perangkat lunak yang melacak frekuensi
pelanggan yang paling disukai konsumen, hingga majalah yang mereka baca. Informasi ini memungkinkan perusahaan jasa untuk merencanakan dengan lebih akurat apa yang akan dikemas pada setiap jasa yang mereka jual. 3. Meningkatkan nilai layanan atau produk yang dipersepsikan. Dengan kustomisasi massal, pelanggan dapat melakukan sesuai keinginan mereka. Secara umum, kustomisasi massal sering kali melihat nilai yang lebih tinggi di benak pelanggan daripada biaya produksi sebenarnya. Persepsi ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang memberi margin yang bagus. 3. Jelaskan perbedaan konsep antara kegiatan outsourcing dan offshoring. Mengapa perusahaan memutuskan untuk menerapkan kegiatan tersebut dalam aktivitasnya? Pengalihdayan atau outsourcing yang mana terjadi ketika perusahaan menegosiasikan kontrak dengan pihak ketiga untuk melakukan fungsi tertentu. Contohnya tukang lampu. Misalnya di kantor lampunya rusak, karyawan tidak repot-repot untuk memperbaiki lampu tersebut karena sudah ada tukang lampu yang fungsinya untuk memperbaiki lampu tersebut. Adapun dasar untuk perbandingan, berarti outsourcing adalah penugasan operasi perangkat bisnis ke organisasi eksternal, sedangkan offshoring memacu pada relokasi proses bisnis di negara yang berbeda. Apa implikasinya? Outsourcing menggeser operasi ke pihak ketiga, sedangkan offshoring menggeser kegiatan atau kantor. Objektif: outsourcing berfokus pada kegiatan bisnis inti, sedangkan offshoring biaya tenaga kerja lebih rendah. Fungsi yang dilakukan oleh outsourcing bukan karyawan, offshoring dilakukan karyawan organisasi. Lokasi: outsourcing dilakukan di dalam atau di luar negeri, sedangkan offshoring dilakukan di luar negeri saja. 4. Dalam konsep rantai pasokan yang berkelanjutan, terdapat strategi logistik terbalik atau reverse logistik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan mengapa perusahaan menerapkan reverse logistik dalam rantai pasokan mereka. Reverse logistik merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran produk, bahan, dan informasi yang efisien dan hemat biaya dari sudut pandang konsumsi kembali ke titik asal untuk pengambilan perbaikan, produksi ulang atau daur ulang, mulai dari titik konsumsi ke titik asal dengan tujuan untuk menciptakan nilai atau pembuangan produk atau barang secara tepat dengan biaya yang efektif. Mengapa perusahaan menerapkan reverse logistik? Karena perusahaan yang menerapkan reverse logistik mampu meningkatkan layanan pelanggan dan tingkat respon ke pelanggan, mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi limbah, dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan. Contohnya sampah elektronik, misalkan HP. Kita dapat memanfaatkan alat-alat yang masih berguna untuk kita perbaiki atau kita jadikan produk baru, sehingga dapat mengurangi sampah-sampah logistik. Adapun juga keuntungannya, yang pertama, memungkinkan produsen untuk menerima produk return dari konsumen atau mengirim barang dagang yang tidak terjual kembali ke pabrik. Yang kedua, reverse logistik dapat menghasilkan manfaat dalam meningkatkan siklus hidup produk. Yang ketiga, reverse logistik dapat meningkatkan kecepatan produksi, mengurangi biaya transportasi, administrasi, dan pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian. Yang keempat, nilai lebih dapat diekstraksi dari barang bekas atau barang return. Yang kelima, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan lebih memperhatikan barang yang rusak dan perbaikan barang dagangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.